Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Pagi ini di kelas 10 semester 1 kita akan memulai materi yang pertama, yaitu tentang ruang lingkup biologi. Oke, hari ini kita akan memulai pembahasan ruang lingkup biologi. Seperti kita ketahui, ruang lingkup biologi berarti adalah segala sesuatu yang meliputi tentang biologi. Nah, sebelumnya kalian harus tahu apa itu biologi. Nah, biologi adalah suatu ilmu yang termasuk bagian dari ilmu sains. Karena kita tahu bahwa biologi berasal dari kata bio dan logos. Bio artinya hidup dan logos artinya ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang akan mempelajari semua jenis makhluk hidup. Kalian tahu bahwa makhluk hidup yang ada di dunia ini ada berapa jenis? Iya betul, ada 2, yaitu hewan dan tumbuhan. Terus manusia masuk mana? Secara struktur organisme atau dilihat dari jaringannya, manusia termasuk dari atau sama dengan jaringan yang dimiliki oleh hewan. Nah, itu adalah arti dari kata biologi. Nah, nanti ada beberapa tahapan yang akan kita bahas. Setelah kita tahu bahwa biologi adalah bagian dari sains. Apa itu sains? Nah, biologi dikatakan sebagai sains karena dia harus memiliki 4 syarat ini. Yang pertama, rasional. Rasional artinya bahwa ilmu biologi bisa diterima oleh nalar kita. Yang kedua, objektif. Berarti berlaku atau bersifat umum. Yang ketiga, empiris. Jadi ilmu biologi ini bisa ditemukan melalui eksperimen-eksperimen dan percobaan. Dan ilmu biologi ini sebagai sains, dia juga bersifat akumulatif. Apa artinya akumulatif? Akumulatif adalah ilmu yang ditemukan dari zaman dulu kemudian mengalami perkembangan, tidak ditemukan secara dadakan. Kemudian kita akan lanjutkan dengan cabang-cabang biologi. Kenapa harus dibuat cabang-cabang biologi? Karena kita tahu cakupan dari biologi ini sangat luas. Seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini beserta dengan akibat-akibatnya dan kebutuhannya semuanya dipelajari di ruang lingkup biologi ini. Ini adalah beberapa contoh saja cabang-cabang biologi: anatomi, fisiologi, mikrobiologi, mikrologi, virologi, dan lain-lain. Nanti kalian bisa lihat, kalian bisa baca di modul yang sudah Ibu buat. Di situ kalian bisa lengkapi cabang-cabang biologi yang ada di dunia ini. Kemudian yang berikutnya adalah apa saja sih yang menjadi objek pelajaran biologi? Nah, tadi Ibu sudah sebutkan bahwa yang menjadi objek biologi adalah makhluk hidup. Nah, kemudian kita akan lihat struktur organisme dari yang paling sederhana sampai ke yang paling luas. Yang pertama, kita tahu bahwa struktur organisme yang terkecil adalah molekul. Molekul ini merupakan bagian dari sel. Sementara, apa itu sel? Sel adalah struktur terkecil dari organisme. Sel akan bergabung membentuk jaringan. Tapi apa syaratnya sel bergabung membentuk jaringan? Yaitu sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Kemudian jaringan akan bergabung membentuk organ dan membentuk sistem organ. Sistem organ apa saja yang ada di tubuh kita? Misalnya sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem reproduksi, sistem ekskresi. Itu adalah sistem-sistem organ yang dimiliki oleh makhluk hidup. Nah, kumpulan dari sistem organ ini nanti akan membentuk individu. Satu makhluk hidup tunggal. Contohnya, saya adalah individu. Kita lihat ini, kucing. Kucing satu ini juga individu. Kemudian kita lihat satu tanaman ini adalah individu. Nah, kemudian individu ini akan berkumpul membentuk populasi. Nah, populasi ini adalah kumpulan individu-individu yang sejenis. Contohnya begini. Ini ada tanaman pandan. Ini pandan. Kalau pandan ini satu sendiri, dia termasuk individu. Tapi kalau pandan yang satu bergabung dengan pandan yang kedua, ini termasuk populasi. Nah, sementara berbeda lagi. Ini ada pandan, kemudian ini ada tanaman variegata. Pandan dan variegata, jenisnya berbeda. Ini bukan termasuk populasi. Ingat ya, populasi adalah kumpulan makhluk hidup yang sejenis. Oke, kemudian ekosistem. Nah, ekosistem ini adalah ketika populasi berada di suatu tempat membentuk komunitas, kemudian terjadi interaksi. Terjadi interaksi antara faktor biotik dan abiotik akan terbentuk ekosistem. Kemudian ekosistem yang luas akan membentuk bioma.
bioma ini biasanya dicirikan dengan vegetasi tertentu. Apa contohnya bioma? Misalnya ada padang pasir, ada padang rumput, ada padang lumut, ada hutan pinus misalnya. Dicirikan dengan vegetasi yang tertentu atau yang mendominasi di daerah itu. Kemudian bioma itu hanya permukaan bumi yang luas ditambah dengan atmosfer, maka dia akan terbentuk biosfer. Oke, sampai di sini mudah-mudahan paham ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan bekerja ilmiah. Ini ada kaitannya dengan biologi sebagai sains, maka kita harus bekerja secara ilmiah. Bekerja ilmiah itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah sikap ilmiah, yang kedua pendekatan, kemudian yang ketiga adalah metode ilmiah. Nah, sikap ilmiah, apa sih yang dimaksud dengan sikap ilmiah? Sikap ilmiah ini sebenarnya tidak hanya harus dimiliki oleh seorang saintis atau seorang peneliti, tetapi harus dimiliki oleh setiap individu. Apalagi kalian sebagai seorang siswa sudah pasti harus memiliki sifat-sifat ilmiah ini. Contohnya apa? Kritis, tekun, teliti, jujur, objektif, dan lain-lain. Nah, bagaimana kita bisa bekerja secara ilmiah? Kita harus melakukan pendekatan. Pendekatan yang kita lakukan adalah melakukan keterampilan proses. Keterampilan prosesnya seperti apa sih? Nah, keterampilan prosesnya adalah karena bersifat saintifis, maka harus berdasarkan adanya penemuan. Nah, penemuan ini tidak bisa kita lakukan dengan asal-asalan, tidak dadakan, tidak bisa. Tetapi kita harus melalui tahapan-tahapan atau nanti yang kita sebut dengan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini nih tahapannya. Ada observasi, rumusan masalah, hipotesis atau dugaan, penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan kesimpulan. Oke, bagaimana cara kita mulai metode ilmiah? Observasi. Apa itu observasi? Pengamatan. Nah, diawali dengan contoh yang paling sederhana. Pagi hari kalian keluar ke halaman rumah, dilihat, ini tanaman kenapa ya? Kok layu misalnya. Nah, ketika kalian melakukan pengamatan begini, ini yang disebut dengan observasi. Kemudian kalian mulai bertanya, kenapa ya tanamannya layu? Nah, maka ini yang disebut dengan rumusan masalah. Pertanyaan yang muncul setelah kita melakukan observasi itu disebut dengan rumusan masalah. Nah, kemudian yang ketiga, kalian membuat hipotesis atau dugaan. Kenapa ya kira-kira tanaman ini kok layu? Oh, sepertinya ini karena tidak disiram. Oke, kalian sudah punya hipotesis tanaman layu karena tidak disiram. Nah, kemudian kalian buat data, dikumpulkan, dicatat. Benar nggak sih? Oh iya benar, kering, dicatat. Tanahnya kering, akarnya dilihat lagi. Oh ya, akarnya kering. Kemudian kalian pegang. Oh ya, daunnya sudah tidak segar. Nah, itu kalian kumpulkan sebagai pengumpulan data. Artinya kalian sedang melakukan penelitian. Kemudian dari data yang kalian peroleh tadi, kalian bisa analisis. Kalian bandingkan, ini tanaman layu, ini tanaman yang tidak layu. Nah, kalian analisis datanya, kemudian kalian bisa buat kesimpulan, oh iya benar, bahwa tanaman ini menjadi layu karena tidak disiram atau karena kekurangan air. Oke, itu adalah metode ilmiah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini adalah ruang lingkup biologi yang terdiri dari biologi sebagai sains, objek biologi, cabang-cabang biologi, bekerja ilmiah. Oke. Nah, nanti selanjutnya kalian bisa lihat di web ibu, kalian bisa lihat di situ ada beberapa petunjuk, kalian bisa lakukan dan kerjakan tugas-tugas apa yang harus kalian lakukan, termasuk kalian harus melakukan metode ilmiah. Oke. Hari ini cukup sekian untuk penjelasan ruang biologi. Sampai bertemu untuk materi-materi berikutnya. Tetap semangat untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.